hadis beliau alaihi salatu wassalam tentang sutrah ini, bahwa kita disyariatkan untuk meletakkan sutrah di depan kita, ya, agar jangan sampai ada orang yang lewat, ya, di depan kita. Baiklah, kita masuk ke dalam hadis yang ke-228, ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. Nah. وعن أبي ذر dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tentu kita sudah paham tentang siapa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan sudah mungkin kita lewati, ya, tentang Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatal mar'il muslim, memutus salat seorang muslim, ya. Idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli, apabila tidak ada di depannya itu seperti kayu yang digunakan untuk pegangan di dalam kendaraan, maksudnya di dalam kendaraan onta dan sejenisnya, ya, untuk memegang. Apa yang memutus salat seseorang itu? Al-mar'atu, pertama adalah al-mar'ah, wanita. Wal himaru, yang kedua adalah himar, ya. Himar, yakni keledai. Wal kalbul aswadu, yang ketiga adalah al-kalbu al-aswad, anjing yang berwarna hitam. Ya, hadis, ya. Wa fihi al-kalbul aswadu syaitan. Di dalamnya ada pernyataan bahwa al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah dari syaitan. Ya, anjing hitam itu adalah syaitan. Hadisnya diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ada riwayat dari Abu Hurairah seperti ini tanpa menyebutkan al-kalb, yaitu tanpa menyebutkan anjing. Kemudian juga riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas seperti ini juga tanpa di akhirnya. Kemudian di situ disebutkan oleh beliau di takyid dengan al-mar'ah tadi bil haid, yaitu wanita yang sudah haid, begitu. Nah, baik, pelajaran di dalam hadis ini atau fikih di dalam hadis ini berkaitan dengan bab bahwa jelas di situ apabila kita tidak meletakkan sutrah di depan kita, kemudian lewat, ya, pertama adalah wanita, yang kedua adalah himar, yaitu keledai, yang ketiga adalah al-kalb al-aswad, yaitu anjing yang berwarna hitam, maka
akan memutus ya, memutus salat kita. Apa maksud daripada yaqta'u atau memutus ini? Apakah salat kita itu batal atau bagaimana begitu ya? Ya, kita baca keterangan ya. Saya ambilkan nama adalah dari syarah Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam. Baik, di sini beliau katakan وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء. Jumhur ya, mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang memutus. Wa ta'awwalul hadits bi anna al-murada bil qat'i naqsul ajri la al-ibtal. Nah, mereka mentakwil, yaitu Pak Jumhur ulama mentakwil tentang hadis ini bahwa yang dimaksud dengan yaqta'u tadi, memutus tadi adalah naqsu al-ajr. Ya, berkurangnya pahala ya, al-ajr, berkurangnya pahala. La al-ibtal, dan bukan membatalkan ya. Artinya bahwa kalau ada yang lewat tadi berupa wanita, kemudian himar itu adalah keledai ataupun anjing hitam lewat di depan orang yang salat, salatnya tidak batal, akan tetapi pahalanya berkurang. Ya. Kenapa? Qalu, mereka mengatakan, li syughlil qalbi bihadil asya. Karena hati menjadi sibuk dengan perkara-perkara ini, ya, yaitu wanita, kemudian juga keledai ataupun anjing hitam tadi. Wa minhum, di antara mereka ada yang mengatakan, man qala hadzal hadis mansukhun bi hadits Abi Sa'id al-Ati. Ya. Hadis ini adalah, mereka mengatakan bahwa hadis ini hadis tentang memutus salat ya, seorang, yaitu wanita, kemudian keledai dan juga anjing yang berwarna hitam, mansukh dengan hadis yang akan datang berikut, yaitu hadis Abu Sa'id, yaitu la yaqta'us salata syai'un. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Begitu. Nah, ini tentang yaqta'u as-salat, yaitu memotong salat. Baik. Saya ambilkan juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri ya, dalam Ithaful Kiram ya. Beliau katakan, wa'alam anna al-hikmata fi mashru'ati as-sutrati anna al-'abda idza qama yusalli tuwajihuhu ar-rahmah kama warada fil hadith, wa idza wada'a amamahu sutratan takunu hadhihi sutra haddan fasilan fatakunu al-muwajaha min dakhiliha di anna al-muwajaha la takunu min wara'is sitar. Ya. Ketahuilah ya, bahwa hikmah disyariatkannya ya, sutra, seorang hamba apabila dia salat maka dia akan dihadapkan dengan rahmah
atau dia akan mendapatkan rahmah, akan dicurahi rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang di dalam hadis. Ya. Apabila dia meletakkan sesuatu sutrah di depan dia, ya, maka sutrah ini adalah sebagai haddan fasilan, sebagai pembatas, ya, pembatasnya. Maka fatakunu muwajah min dakhiliha, maka muwajahah yaitu pertemuan itu dari wajah ke wajah, maksudnya pertemuan antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam sutrah itu. Maksudnya antara orang yang salat dengan sutrah itu. Jadi antara itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-muwajah la takuna min wara'is sitar. Karena muwajah itu tidak akan terjadi di belakang sitar atau di belakang sutrah tadi atau di balik sutrah tadi. Falau marra ahadun min wara'is sutrah la yatazahamu birrahmah. Kalau misalnya seseorang itu lewat, ya, di belakang sutrah, wara'as sutrah, maka dia tidak menghalangi, ya, rahmah yang ada antara orang yang salat dengan sutrah tadi. Artinya rahmah itu terus, ya, langsung kepada orang yang salat tadi. Fala yaqa'u khalalun wa naqsun fi salatihi. Kemudian juga tidak akan terjadi khalal, ya, kesalahan ataupun kekurangan, ya, di dalam salatnya. Ya, artinya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak kurang, ya, tidak kurang salatnya. Artinya dia menjadi fokus di dalam salatnya, kemudian juga bisa menambah kekhusyuan di dalam salatnya. Amma idza lam yadha amamahu sutratan la yakunu lil muwajahati haddun muayyan. Ya. Adapun jika seseorang itu tidak meletakkan di depannya sutra, maka, ya, tidak akan ada pembatas tertentu, ya, di dalam muwajah tersebut, ya, di dalam muwajah, ya, di dalam pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas tertentu. Ya. Fala aqul min an tamtadda ar-rahmah ila al-mawadi'i allati yablughu ilaiha nadaruhu, ya, nadaruhu hina yanzuru ila mawdi'i sujudihi. Fala marra ahadun min baini hadhihi al-mawadi' yatazahamu bir-rahmah wa yakunu sababan li naqsi barakati as-salati wa inqita'i ar-rahmatil muwajahah. Kata beliau, aku tidak mengatakan bahwa rahmah itu memanjang, ya, sampai kepada tempat di mana dia itu melihat, ya, tempat sujudnya ketika dia itu memandang, ya, tempat sujudnya. Ya. Kalau seseorang itu melewati tempat-tempat ini, ya, kemudian dia akan menghalangi rahmah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sababan li naqsi barakatis shalah, dan ini akan menjadi sebab, ya, berkurangnya keberkahan salat dan terputusnya rahmah al-muwajah. Artinya bahwa rahmah Allah Subhanahu wa taala itu dihalangi oleh orang yang lewat tadi atau berkurang, ya, rahmat tersebut, ya, keberkahan itu dengan lewatnya seseorang. Kemudian kata beliau, wa idza ta'ammalta fi hadhil hikmah tabayyana lakal haqq
was-shawab fi kullil masail allati ikhtalafa fiha min masail sutrah. Apabila engkau perhatikan ya hikmah ini, maka menjadi jelas bagimu kebenaran ya bahwa permasalahan-permasalahan yang dipresisikan di dalamnya ya, dalam masalah sutrah ini ya, maka akan menjadi jelasnya, menjadi jelas. Fabihada yatabayyu annal murad, fabihada yatabayyanu, dengan demikian ya menjadi jelaslah bahwa al-murad biqat'is salati laysa ibtaluha, bahwa yang dimaksud dengan memutusnya salat itu bukanlah ibtal, yaitu membatalkan salat tersebut. Bal taqlilu barakatiha wa thawabiha. Namun berkurangnya keberkahan salat dan juga berkurangnya pahala di dalam salat tersebut. Nah, intinya bahwa salat tadi akan menjadi berkurang dan tidak menyebabkan batal salatnya. Jadi salat ketika salat kemudian lewat wanita, ya, kemudian juga himar, keledai atau anjing hitam, ya, itu tidak menyebabkan salatnya batal. Akan tapi yang dimaksud al-qat'u tadi adalah memutus rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian juga mengurangi pahala ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kenapa disebutkan 3 tadi, wanita, kemudian juga himar dan juga anjing hitam. Ya. Disebutkan tadi karena memang ketiganya itu adalah di mana akan menyebabkan seseorang menjadi sibuk ketika sholat. Ya. Karena wanita, ya tentu wanita yang kalau lewat wanita depannya dia akan menjadi pikirannya akan menjadi tidak fokus di dalam sholat, kemudian dia akan berpikir tentang wanita yang lewat tadi. Ya. Demikian juga adalah al-kalb, anjing hitam, bahkan disebutkan tadi bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Kemudian juga himar adalah keledai, dan keledai juga termasuk dalam kategori yang akan menyibukkan. Ya. Untuk hal-hal yang lain mungkin saja hal-hal yang selain yang 3 tadi mungkin akan mencuri ya pandangan kita atau akan menyebabkan kita tidak fokus di dalam salat kita atau tidak khusyuk di dalam salat kita kalau memang hal-hal yang lewat tadi adalah menyita perhatian kita. Itu pun adalah sama mengurangi. Tapi kalau kita misalkan meletakkan sutrah ketika kita salat atau kita dekat dengan sutrah ketika kita salat, maka insya Allah itu adalah lebih memicu kita untuk khusyuknya atau menghindari berbagai macam hal yang bisa mengurangi fokus kita di dalam salat. Hadis berikutnya, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه
fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian salat ya, dengan meletakkan sutrah ya, sehingga tidak dilewati oleh manusia. Kemudian ada seseorang yang ingin lewat di depannya, di depan orang yang salat tadi. Ya. Arada ahadun ayastaza baina yadayhi. Ya, ada seseorang yang ingin melewati orang yang sedang salat tadi di depannya, ingin lewat begitu. Falyadfa'hu, maka hendaklah dia mendorongnya atau menghalanginya, jangan sampai dia lewat di depan orang yang salat. Fa'in aba, apabila dia itu tidak mau, aba atau tetap ingin lewat begitu, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Fa'innama huwa syaitan. Dia itu tidak lain adalah syaitan. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, fa'inna ma'ahul qarin. Sesungguhnya bersama dia itu ada qarin. Qarin yaitu jin. Ya. Jin yang selalu mengiringi manusia atau selalu ada pada manusia. Itu adalah qarin. Ya. Fikih di dalam hadis ini adalah bahwa kalau kita sudah meletakkan sutra di depan tempat salat kita, maka tentu hal ini sudah menjadi sesuatu yang jelas bahwa seseorang itu lewatnya jangan di depan kita, lewat di belakangnya. Nah, ini juga sebenarnya sudah menjadi mafhum ya, bagi orang yang paham atau orang dewasa ya, paham, kecuali memang orang itu tidak paham ya, atau orang yang anak-anak atau yang lainnya, maka dia akan lewat begitu saja. Tapi kalau orang itu paham ya, orang yang sadar gitu, orang yang dari sisi akalnya sehat, maka dia akan lewat di belakang sutrah tadi. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan ya, sebutkan tentang falyuqatilhu ya, falyuqatilhu, hendaklah dia membunuhnya atau memeranginya ya, memerangi siapa yang lewat di depannya ya. Apakah hal tersebut harus begitu atau apa hukumnya kita menghalangi orang yang lewat di depan kita ketika kita sedang salat. Ya. Baik, kita ambilkan beberapa pelajaran ya. Di sini saya nukilkan dari Imam As-San'ani. Kata beliau, wal hadis dalun bimafhumihi ala annahu idza lam yakun lil musalli sutratan ya, lam yakun lil musalli sutratun falaysa lahu daf'ul mari baina yadayhi.
Hadis ini menunjukkan dengan mafhumnya bahwa apabila ya tidak ada sutrah bagi orang yang salat, maka dia tidak ada perintah untuk menghalangi ya, orang yang lewat di depan dia. Jadi karena kalau tidak ada sutrah, tidak ada kewenangan dia untuk menghalangi orang yang salat di depan dia, karena memang tidak ada batasan. Ya. Fa kana lahu sutrah dafa'ahu. Apabila dia mempunyai sutrah, di depannya ada sutrah, maka dia halangi. Ya. Dia halangi. Ya, halangi, jangan sampai dia itu lewat di depannya. Qala al-Qurtubi bil isyarati. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan menghalangi orang tersebut adalah dengan isyarah. Wallati fil man'i, dengan cara yang halus, cara yang lembutnya ketika dia itu menghalanginya. Fa illam yamtani' 'anil indifa'i qatalahu. Nah, kalau dia itu dikasih isyarat atau ketika dia dihalangi dengan lembut, kemudian dia tidak menghiraukan, tapi tetap dia ingin lewat di depan kita, maka kata beliau, qatalahu di sini dafa'ahu daf'an asyadda minal awal. Yaitu dia menghalanginya lebih keras daripada yang pertama. Yang pertama itu kan dengan lembut. Kemudian kalau dia misalnya masih tetap ingin lewat, sedangkan kita sudah meletakkan sutra di depan kita, maka kita halangi lebih keras lagi. Qala wa ajma'u annahu la yulzimuhu an yuqatilahu bisilah. Ya. Beliau mengatakan mereka para ulama ya berijma bahwa tidak diharuskan dia itu memeranginya dengan as-silah. Memeranginya dengan as-silah, ini senjata. Li mukhalafati dzalika ya qa'idatus salati fil iqbali 'alaiha wal ishtighal biha wal khusyu'. Ya. Karena menyelisihi hal tersebut ada kaidah di dalam salat, kemudian bagaimana kita itu menghadapi salat atau ketika kita menghadap Allah ketika kita dalam keadaan salat, kemudian kita sibuk dengan salat itu, kemudian kita juga harus khusyuk di dalam salat tersebut. Karena kalau sudah dengan silah ya tadi akan lebih susah begitu ya. Banyak hal yang akan terjadi. Nah, ini perkataan beliau. Kemudian lanjut, wa atlaqa jama'atun anna lahu qitalahu haqiqatan wa huwa dhahir al-lafzi. Ya. Ada jamaah dari ahlul ilmi yang memutlakkan bahwa memeranginya itu secara hakiki, yaitu dan ini adalah zahir daripada lafaz tadi, wa huwa zahirul lafzi, lafaz dari hadis tadi jelas fal yuqatilhu ya. Wal qalu bi annahu yadfa'uhu bi la'nihi wa sabbihi yarudduhu lafdhu hadzal hadits wa yu'ayyiduhu fi'lu Abi Sa'id rawi al-hadits ma'a syab alladhi arada an yastaza baina yadayhi wa huwa yusalli ya. Kemudian ada juga pendapat bahwasanya dia menghalanginya dengan mencelaknya, kemudian menolak orang tersebut, menghalangi ya, sesuai dengan lafaz hadis yang ada ya, kemudian ditetapkan dengan perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini bersama seorang pemuda yang dia itu ingin melewati Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau dalam keadaan salatnya.
Ya, di sini dijelaskan di akhrajahu al-Bukhari an Abi Salih As-Samman qala ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi jum'ah yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Farada syabun min bani Abi Mu'aid an yastaja baina yadayhi fadafa'ahu Abu Sa'id fi sadrihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Salih As-Samman, dia berkata, saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada hari Jumat, beliau sedang salat, ya. Kemudian beliau sudah meletakkan sutra di depannya sehingga tidak bisa dilewati oleh manusia. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abi Mu'aid yang ingin melewati Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu beliau radhiyallahu an mendorong ya, orang yang mau melewati tadi, pemuda yang mau melewati tadi, ila syai'in fi sadrihi, ya, mendorong di dadanya. Artinya dia tidak boleh untuk melewati, dia dorong dadanya agar tidak melewati beliau yang sedang salat. Ini apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليستاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول الحديث. Kemudian ternyata ketika Abu Sa'id mendorong pemuda tadi tidak mengindahkan dan dia ingin melewati Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ingin mengulanginya, ya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mendorongnya lebih keras lagi, ya. Ini fase, ya, di dalam menghalangi orang yang sedang menghalangi orang yang akan lewat ketika kita sedang salat. Kemudian berikutnya adalah tadi disebutkan kenapa kita harus menghalangi orang yang lewat di depan kita, ya, dengan lebih keras lagi, bahkan dengan kata-kata fal yuqatilhu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan fa innama huwa syaitan. Fa innama huwa syaitan. Ini adalah alasannya. Alasan bahwa orang yang ingin, ya, melewati orang yang salat itu adalah syaitan. Syaitan di situ atau dalam hadis tadi disebutkan qarin, ya, fa inna ma'ahu qarin. Gitu. Ya. Karena memang kerjaan dari syaitan itu adalah ingin menghalangi atau ingin mengganggu orang yang sedang salat agar salatnya menjadi tidak khusyuk atau salatnya menjadi nggak karuan begitu, ya. Nah, disebut syaitan adalah, walaupun dia itu adalah manusia, disebut syaitan karena perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Atau memang di dalam diri seseorang itu ada qarin yang jahat. Ya, ada qarin yang jahat, yang kemudian qarin yang jahat ini menguasai orang tersebut, kemudian dia tidak mau untuk dihalangi. Ya. Kemudian kata beliau, ya, saya loncat apa yang dikatakan oleh Imam As-San'ani, ya. Waqad tulifa fil hikmatil muqtadiyah lil amri bid-dafa. Ya, ada perbedaan pendapat, ya, para ulama tentang hikmah, ya, hikmah dari seseorang itu menghalangi orang lain untuk lewat di depan dia ketika dia salat. Faqila lidaf'il itsmi 'anil mar'ah. Pertama adalah, ya, hikmahnya adalah
pendapat untuk menghindari dosa dari orang yang lewat. Karena orang yang lewat di depan orang yang salat itu kan dosa. Ya, pada pertemuan yang lalu atau pada subuh pada Jumat yang lalu sudah disebutkan itu lebih baik yaitu berdiri, ya berdiri selama 40 tahun. Ya, itu lebih baik daripada orang itu lewat di depannya. Ya, itu tentu adalah bagian daripada dosa. Ya. Nah, kalau kita menghalangi, berarti kita menghalangi saudara kita dari berbuat dosa. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan lidaf'i wa qila lidaf'il khalali al-waqi'i bil mururi fi shalah. Ya. Yang kedua adalah untuk menghalangi terjadinya kesalahan yang terjadi ya, dengan sebab orang yang lewat di depan orang yang salat tadi ya. Karena ketika lewat, nah mungkin perhatiannya akan terganggu, kemudian akan menyebabkan orang tadi atau orang yang salat itu menjadi lupa atau terpikir ya, terlintas pemikiran-pemikiran yang banyak begitu karena ada orang yang lewat di depan dia. Wahadal arjah ya, dan ini yang lebih rajih menurut Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Lianna inayatul musalli bi siyanati salatihi aham min daf'ihi al-ithma an ghairihi. Karena seorang yang salat itu dia menjaga salatnya agar salatnya itu menjadi salat yang benar-benar khusyuk, salat yang baik dan tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, ada lebih utama ya daripada kita menghalangi seseorang untuk berbuat dosa. Baik. Itu sedikit dari penjelasan Imam San'ani rahimahullahu taala. Berikutnya ya, hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib falyansib 'asan fa in lam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian salat, "falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an," maka jadikan di depannya itu sesuatu ya. Sesuatu yang tadi disebut dengan sutrah tadi. Fa illam yajid falyansib asan. Ya. Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang diletakkan di depannya, maka tancapkan tongkat di depan dia ya, agar tongkat tadi bisa menjadi sutrah. Fa illam yakun, apabila tidak ada tongkat tersebut, falyakhutta khatta. Ya, falyakhutta khattan, maka hendaklah dia menggaris dengan garis ya. Tsumma la yadurruhu man marra baini yadayhi, kemudian tidak akan memudaratkan dia, tidak akan mempengaruhi dia orang yang lewat di depan dia. Maksudnya depan dia itu di belakang sutra ya, di belakang sutra, bukan di dalam sutrahnya.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tidak benar orang yang menyatakan bahwa hadis ini adalah muttarib, hadisnya goncang. Ya, tidak benar. Bal huwa hasanun. Bahkan hadis ini adalah nilainya atau derajatnya adalah al-hasan. Ya. Ini seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Nus ya pada pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu tentang bagaimana seseorang itu salat dengan sajadah. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini boleh kita ya menjadikan sutra itu menggunakan berbagai macam benda ya, benda sesuatu kita jadikan sutra di depan kita. Misalnya kalau kita punya punya tas misalnya kita depan kita tas, atau tadi kalau kita bisa tancapkan tongkat, kita tancapkan tongkat tersebut. Kalau misalkan tidak ada semua itu, kemudian kita bisa menggunakan garis ya. Fa illam yakun falyakhutta khattan ya. Kita menggunakan garis ya. Kita garis di depan kita, maka itu sudah menjadi sutrah ya. Sampai disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi." Kemudian tidak akan ada yang bisa memadaratkan dia atau mempengaruhi dia ketika dia sudah menancapkan sutrah tersebut. Ya. Baik, Anda nukilkan dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Ya. Kata beliau, wal hadith dalilun ala anna sutrata tujzi'u bi ayyi syai'in kanat. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa sutrah itu boleh dengan benda apapun, ya. Benda apapun yang kita bisa dapatkan atau yang ada di depan di sekeliling kita, apa saja bisa dijadikan sebagai sutrah. Begitu. Sebentar. Berikutnya adalah wa'alam anna al-hadits 'amun fil amri bi ittikhadhi sutra fil fadha wa ghairihi. Ya. Yang kedua adalah hadis ini umum, perintah untuk meletakkan sutrah di depan orang yang salat, baik dia itu adalah di al-fadha wa ghairihi. Di fadha itu adalah di tempat yang lapang ataupun di yang lainnya. Ya, artinya dia disyariatkan untuk meletakkan sutrah di depannya, ya, di depannya. Baik dia itu di tanah lapang atau di yang lainnya. Di masjid kita ya seperti itu juga. Ya. Kalau dahulu mungkin kalau di tanah lapang ya, banyak yang lewat, tadi ada himar, ada al-kalab dan yang sejenisnya. Kalau di masjid ya tentu tidak akan ada yang seperti itu. Tapi kita tetap disyariatkan untuk meletakkan sutrah tadi. Berikutnya وقاس الشافعية على ذلك بسط المصلي لنحو سجادة ya. Kalangan Syafi'iyah ya, kalangan Syafi'iyah atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhab al-Imam Syafi'i ya, mengkiaskan bahwa
hal ini dengan menggelar sajadah, ya seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Nus ya pada pertemuan yang lalu ya. Jadi dengan menggelar sajadah ya, itu juga adalah bagian daripada sutra ya, karena dia menghalangi antara dia dengan sejauh mana dia itu salat, sehingga orang yang di belakangnya dia itu tidak lewat begitu. Kemudian juga dengan garisnya, termasuk di dalam hal ini misalnya kita sekarang di masjid-masjid ada shaf ya. Shaf ada garis-garisnya, itu juga bisa dijadikan sebagai sutra. Ya, walaupun para ulama berbeda-beda dalam hal sutra ini garisnya seperti apa. Ya. Wakhtara Ahmad bin Hanbal an yakuna al-khat kal hilal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau memilih bahwa garisnya itu seperti hilal, yaitu melengkung, yang melengkung di depannya, ya, melengkung di depannya, ya, itu seperti hilal. Atau ada juga yang mengatakan sutrahnya itu garis lurus ke depan, ya, ke depan ke arah kiblat, itu garis lurus ke arah kiblat. Ada juga mengatakan bahwa garisnya adalah dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, atau seperti garis garis soft yang ada di masjid-masjid kita. Intinya adalah sutra itu segala hal yang bisa menghalangi seseorang ya dari melewati kita ketika kita salat. Ya. Baik, kita tuntaskan hadis terakhir ya dari bab ini. Ya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء فاضرؤوا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. Ya. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang memutus salat. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang memutus salat. Fadra'u mastata'tum. Ya, fadra'u mastata'tum adalah idfa'u wa ab'idu mastata'tum. Maksudnya adalah dia halangi dan jauhkan ya sesuatu yang bisa memutus orang itu ketika dia salat. Artinya kalau ada orang yang lewat, ada orang yang ingin ya berjalan di depan dia, maka dia halangi, dia jauhkan orang tersebut ya, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pada keterangan-keterangan yang sebelumnya. Dan tadi disebutkan bahwa al-qat'u itu berbeda pendapat para ulama, yang dimaksud adalah bukan batal ya, bukan batal, tapi berkurang pahalanya atau menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini ya disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai hadis yang di dalam sanadnya ada kedhaifan. Ya, kalau sisi dhaifnya ya bisa disebut baca ya, misalkan keterangan Al-Imam As-San'ani. Beliau misalnya di sini menjelaskan ya, menukil perkataan Al-Imam Al-Mundhiri fi isnadihi Mujalid wa huwa Abu Sa'id bin Umair Al-Hamadani Al-Kufi wa qad takallama fihi ghairu wahidin. Yaitu yang di dalam
sanad hadis ini ada namanya Abu Sa'id bin Umair Al-Hamadani Al-Kufi, ya, dan tidak satu ulama yang membicarakan beliau, ya, bahwa hadis ini atau beliau ini termasuk dalam kategori dhaif. Kalau di bandingkan dengan hadis yang di awal, yaitu hadis Abu Dzar, ya, ada sedikit perbedaan. Kalau di sini la yaqta'u salata syai'un, kalau hadis Abu Dzar innahu yaqta'u salata man laisa lahu sutra, ya, al-mar'a, al-himar, al-kalb, al-aswad, ya, seperti yang tadi disebutkan, ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan tadi adalah makna dari al-qat'u tadi adalah bukan batal, maka mungkin kedua hadis ini bisa kita amalkan bersama-sama karena kita mengetahui bahwa yang dimaksud terputus tadi bukan batal salatnya, tetapi hanya berkurang saja. Hanya berkurang saja. Ya. Walaupun ada yang pendapat bahwa hadis Abu Sa'id ini adalah yang menasakh, yang menghapus, ya, hukum yang ada di dalam hadis Abu Dzar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah kita selesai bab tentang sutra, ya, bab tentang sutra, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang lainnya, yaitu bab tentang babul hissi 'alal khusyu'i fi shalah. Bab tentang motivasi, ya, dorongan kita untuk khusyuk di dalam salat. Ya, insyaallah mungkin untuk bab ini kita baca pada pertemuan yang akan datang saja, ya, supaya kita lebih fokus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Kiki. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan. Ada. Ya, ada Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sudah jelas semuanya. Alhamdulillah. Baik, kalau jelas, insyaallah kita tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ilmi wal amal, dalam ilmu dan juga amal kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.